Geliat pasar takjil Ben Hill memang sudah mulai hidup kembali. Senyum para pedagang mulai terlihat seiring dengan situasi pandemi yang terus mereda dan kelonggaran kebijakan yang diterapkan pemerintah. Aktivitas jual beli pun mulai kembali ramai. Tapi di balik senyuman itu, ada banyak cerita haru tentang bagaimana kerasnya perjuangan para pedagang untuk bertahan hidup saat pandemi menghantam 2 tahun lalu. Ada banyak mimpi yang menguap, ada juga rasa kehilangan yang bercampur dengan doa dan harapan. Salah satunya adalah kisah Yahya atau Abah Centet. Yahya atau yang lebih dikenal dengan nama Abah Centet. Pria berusia 42 tahun ini merupakan salah satu pedagang yang telah berjualan di area ini selama 10 tahun terakhir. Dengan segala keterbatasan, Centet berdagang nasi dan lauk pauk untuk menghidupi istri, 2 orang anak, serta orang tuanya. Ya, suka dukanya banyak lah. Jadi kalau sebelum lagi dulu kan lagi anak-anaknya nyari duit itu tahun-tahun berapa lah, tahun 2010 ke sini udah ke atas ya, 10, 11, 12, 13, 14 tuh sebelum Covid lah intinya. Itu nilai uang masih ada harganya. Nilai uang ya. Ya sekarang harganya kan nggak jauh beda. Dulu nasi ayam 18.000 aja, harga sayur mayur di pasar masih murah. Bagi Centet, pendidikan anaknya prioritas nomor 1. Sayangnya, pandemi yang terjadi berdampak buruk bagi Centet dan keluarga. 2 tahun terakhir jadi salah satu masa paling sulit untuk bertahan hidup. Ya kalau buat kelas kecil mah anjur-anjuran lah. Bertahan hidup aja udah bagus. Gimana tuh Bang? Maksudnya kondisinya? Kalau dibanding sekarang lebih mending nggak? Ya kalau sekarang peribahasanya mending-mendingan lah, udah mending-mendingan gitu. Kalau ibarat kata orang Kasleo ya diurut nggak sekali langsung sembuh. Kudu berkali-kali diurut baru sembuh. Gitu. Waktu pandemi emang sampai sekarang itu juga sampai nggak ada yang beli sama sekali. Bahasanya begini. Bahasanya saat itu kalau setan aja datang bawa duit buat beli nih, pocong datang buat beli, kita layanin. Bagaimana orang gitu. Jadi saking sepinya gitu. Sampai gimana Bang? Sampai nggak bisa bayar listrik gitu-gitu? Ya peribahasanya bukan peribahasanya, memang pasti ada yang nggak bisa dibayar gitu. Karena tiap hari kita kan mikirin aman, mikirin satu belanjaan harus kita belanjain terus, dagang terus lah kita ya kan gitu, bertahan aja udah gitu. Kalau peribahasa kapal udah mau kandas udah, bukan mau kandas, emang udah kandas gitu aja udah sebetulnya. Terus gimana dong kalau udah kandas? Ya kita akalin aja, siasatin lah, kita siasatin gitu. Itu berapa lama Bang? Sampai kosongnya gitu, sampai dari awal tuh, dari awal pokoknya kita inget 3 bulan kita nggak dagang. nggak dagang sama sekali? Nggak dagang sama sekali, nggak ada nggak orang. Karena nggak ada orang? Iya, bukan masalah nggak boleh. Kalau nggak boleh emang kalau mau dagang ya dagang aja kita mah. Tapi mau dagang mau gimana ya, emang nggak ada orang mau gimana. Nggak ada orang sepotong-potong acan gitu. Kalau ada orang sepotong ente lari, orang sepotong Anak sekolah segala macam? ya. Buat saat ini aja kita dipanggil ke sekolah udah 3 kali. Masalah bayaran lah, masalah uang buku lah, masalah apa lah. Ya karena kan itu. Sampai sekarang? Iya. Tapi kan sekolah negeri kan? Swasta. Oh swasta, luar sekolah berarti. Anak kita tuh baru, adiknya tuh baru sekolah negeri. Oh, ini yang lagi sekolah swasta. Masih nunggak nih berarti? Ya masih. Sampai sekarang?
sampai sekarang. Ya bagusnya ada kebijakan lah dari sekolahan gitu. Tapi kan bukan masalah apa-apa, bukan masalah kebijakan nih kita bicara. Tapi bicara masalah mental anak gitu doang. Menyerah bukan pilihan bagi Centet. Di tengah sepinya pembeli, Centet tetap berusaha untuk menjajakan dagangannya. Beruntungnya, sumber semangat Centet pun tak hanya berasal dari putra, putri, dan istrinya saja, namun dari ibunya juga. Emak Yati boleh sudah berusia 68 tahun, tapi usianya tak membuat emak berhenti berdaya. Setiap pagi, emak selalu ikut membantu putranya memasak bahan makanan yang akan dijual. Saat pandemi merajalela dan membuat dagangan Centet tidak terjual, emak pun ikut berusaha dengan cara mengumpulkan botol plastik dan kardus untuk dijual kembali. Nyarinya di mana, keliling apa gimana? Enggak keliling. Jadi kan anak ngewarung rokok di depan. Terus gantungin aja plastik. Ini kan yang minum taruh situ, yang minum taruh situ, yang minum taruh situ. Kardusnya juga bekas anak dibawa ke sini gitu. Kadang-kadang kalau lagi lewat ke pasar ada geletak di tempat depan no, tempat Bu Retno, tempat Cina sono. Ambil, kan pada kenal. Bubur diambilnya. Emang mengutin aqua? Iya, apa jasa yang halal. Asal jangan maling. Emak kerap berpikir hidup ini kadang tak adil. Tapi emak sadar, ia adalah seorang manusia yang punya pilihan untuk bersyukur di tengah kesulitan hidup. Kalau lihat TV, lihat orang pamer-pamer duit, terus emaknya susah, emak nangis, pindahin aja. Pindahin. Sakit hatinya. Orang bawa triliun, kok saya susah banget gitu. Tuh, orang nggak punya hati tuh, pamer-pamer gitu. Nggak punya hati, pamer-pamer gitu. Harapan emak pun tak muluk-muluk. Ia hanya ingin keluarganya bisa bertahan hidup. Kalau emak sendiri pengen gimana? Emak, ya nggak muluk-muluk mama. Cukup bisa bayar lampu, bisa bayar listrik, terus dagangnya lancar aja udah segitu. Dagangnya lancar, minta ke Allah gitu. Segitu doang, nggak pengen wah mewah kaya, enggak. Sederhana tapi nyukupin, ada untuk makan, ada untuk biaya anak-anak gitu. Segitu doang, enggak. Tapi jangan sampai minta sama orang gitu. Makanya sampai berusaha, sampai ngumpulin kardus, berusaha sampai ngumpulin aqua, dijual. Itu jangankan minta sama orang lain, sama anak aja malu. Kalau emak tuh enggak, jangan sampai lah minta. Tapi kalau rezeki mah, kalau ada yang ngasih ya terima kasih, biar yang ngasihnya biar berkah, biar banyak. Usai mengantar anaknya ke sekolah pada pagi hari, Centet segera bergegas ke pasar. Biasanya Centet datang ke 3 pasar dekat tempat tinggalnya di perkampungan di kawasan Bendungan Hilir, salah satunya ke Pasar Ben Hill. Kalau sembako naik semua pada naik ya berdampak lah gitu. Terkadang kan kalau sembako, daging, ayam udah pada naik, ya kita nggak bisa naik juga sebenarnya dagangnya. Yang tadinya nasi ayam 20.000 ya kan, ya tetap aja 20.000. Kayak porsinya mah tetap sama kayak sekarang nih, minyak lagi mahal nih. Seliter berapa sih? Seliter Sri? Sekilo berapa sekarang? 22 tuh. Sekilo sekarang 22.000. Nasi ayam aja sekarang porsi 20.000. Satu porsi nasi ayam belum dapat minyak sekilo. Kan begitu. Makanya kan
bahasanya ribet deh, nggak, kalau kata orang sini ribet, kata orang sono riweh ya kan. Pada siang hari, Centet dibantu oleh istri dan ibunya mengolah bahan makanan yang sudah dibeli. Karena keterbatasan tempat, Centet harus memasak di gang kecil di depan tempat tinggalnya. Kalau untung ya udah biasa, kalau rugi ya juga udah biasa sebetulnya. Ya kalau rugi selama pandemi ini ngambilnya dari dalam. Ya dari apa yang udah kita dapetin sebelum pandemi kan ada tuh ya kan, sedikit-sedikit ya kan. Gitu. Sekarang ya nggak usah gimana ya, kalau kita sama-sama pedagang paham lah. Kita nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong, udah ngerti, udah paham gitu. Gitu selama pandemi ini gitu. Berapa banyak pedagang yang nyiram ya kan. Gitu, dari kocek pribadinya. Dan berapa banyak pedagang yang banyak nambah nyiram nambah utangnya lagi gitu ya kan, gitu. Yang ke bank lah, yang kemana, gimana caranya dah. Ya buat nahanin dagangannya doang. Tuh. Emang bisanya dia begitu dagang, lu gimana? Pada bulan puasa tahun ini, setiap pukul 2 siang, Centet mendorong gerobaknya ke area pasar takjil Ben Hill. Disinilah Centet mencari rezekinya. Sejak pukul 3 sore hingga 12 malam, Centet melayani pesanan para pembeli. Kerasnya hidup tak lantas membuat watak Centet yang humoris berubah. Alhamdulillah, tahun ini jadi titik terang bagi Centet sebagai pedagang makanan karena pembeli mulai ramai lagi. Anjil gitu yang suka ngetawain gue kan. Wah, aku seneng ya kan, seneng banget. Iya. Gila, bikin ulah. Jam pelan gue. Ya udahin aja udah. Hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini apa? Iya, ya kayak COVID begini kan gitu. Terus apa lagi? Ya biar kembali normal lah ya kan gitu. Kesian nih kalangan-kalangan kita ya kan gitu. Kesian banget deh. Gitu. Mungkin kita yang tahu lapangan, mungkin beliau nggak tahu di lapangan seperti apa sih. Dia nggak tahu. Dia taunya dia dalam mobil aja ngeliat dari dalam mobil, udah gitu doang. Kita yang di lapangan. Kalau soal harga-harga di pasar, mungkin ada harapannya? Kalau buat kembali turun lagi mungkin harapannya jauh ya. Kembali turun seperti dulu gitu, harapannya jauh. Untuk harga minyak yang sekarang aja mungkin udah stabil dengan harga segitu, buat turun lagi nggak mau. Pasti nggak mau deh. Ya harapannya sih kita mau sih murah-murah aja. Namanya sembako ya murah. 9 bahan pokok maunya murah. Tapi untuk harapan untuk turun jauh lah udah gitu. Ya kita masing-masing sama-sama paham udah.